Demak kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial, bukan karena peristiwa kriminal atau bencana, melainkan karena sebuah penampilan drum band dalam acara Gebyar Muharram yang justru memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Acara yang seharusnya menjadi bagian dari perayaan Tahun Baru Islam itu mendadak viral setelah beredar video penampilan sejumlah penari dan mayoret yang dianggap berbeda dari pertunjukan marching band pada umumnya. Dalam video yang ramai dibagikan di berbagai platform media sosial, terlihat sejumlah penari perempuan tampil dengan kostum putih dipadukan rok biru muda berpotongan di atas lutut. Namun yang paling banyak menjadi sorotan bukan hanya soal busananya, melainkan juga koreografi yang ditampilkan selama pertunjukan berlangsung. Gerakan yang energik dipadukan dengan gaya tari modern yang oleh sebagian warganet disebut sebagai joget patah-patah, membuat kolom komentar langsung dipenuhi beragam reaksi. Ada yang mengaku prihatin, ada yang mempertanyakan konsep acara, dan tidak sedikit pula yang membandingkan penampilan tersebut dengan marching band era sebelumnya yang lebih menonjolkan formasi, barisan rapi, serta permainan musik. Perdebatan pun meluas. Banyak yang bertanya-tanya, apakah penampilan seperti ini masih sesuai dengan karakter marching band yang selama ini dikenal masyarakat? Di tengah ramainya pembahasan, pihak penyelenggara akhirnya memberikan klarifikasi. Kepala MTS NU Meranggen, Muhammad Abdul Qadir, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriah, dan tahun ini telah memasuki penyelenggaraan yang ke-16. Namun, ada satu fakta yang kemudian mengubah arah diskusi. Menurut pihak sekolah, kelompok drum band yang videonya viral ternyata bukan berasal dari siswa madrasah maupun pelajar sekolah lain. Penampilan tersebut berasal dari grup drum band umum yang memang diundang untuk ikut memeriahkan acara. Penjelasan ini sekaligus menjawab berbagai asumsi yang sebelumnya berkembang di media sosial. Qadir juga mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, acara Gebyar Muharram lebih banyak diikuti oleh grup drum band pelajar. Akan tetapi, pada pelaksanaan tahun ini, jumlah peserta dari kalangan pelajar tidak memenuhi kuota yang diharapkan. Karena itulah panitia akhirnya memberikan ruang lebih besar kepada peserta dari kategori umum. Dari total 26 grup drum band yang tampil, hanya sebagian kecil yang berasal dari lingkungan sekolah. Selebihnya merupakan grup umum yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Meski demikian, pihak madrasah menegaskan bahwa sejak awal, mereka sebenarnya sudah memberikan arahan kepada seluruh peserta. Dalam technical meeting sebelum acara berlangsung, panitia mengaku telah mengingatkan agar seluruh peserta menjaga etika, ketertiban, serta menyesuaikan penampilan dengan suasana kegiatan yang digelar. Namun mereka juga mengakui tidak menyangka bahwa salah satu penampilan akan menjadi sorotan nasional setelah videonya menyebar luas di media sosial. Di sisi lain, polemik ini juga membuka pembahasan yang lebih besar mengenai perubahan tren dalam dunia marching band modern. Jika dulu marching band identik dengan disiplin formasi, kekompakan barisan, dan permainan alat musik, kini tidak sedikit grup yang mulai menambahkan unsur koreografi, tarian, hingga gerakan-gerakan yang dirancang agar lebih menarik secara visual. Sebagian pihak melihat perubahan ini sebagai bentuk kreativitas dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, penampilan yang unik dan menghibur lebih mudah menarik perhatian publik. Namun bagi sebagian lainnya, tren tersebut dianggap mulai menggeser identitas asli marching band yang selama ini dikenal sebagai seni pertunjukan yang mengedepankan keteraturan dan disiplin. Perdebatan inilah yang kemudian membuat video dari Demak terus menjadi bahan diskusi hingga sekarang. Menanggapi polemik yang berkembang, pihak MTS NU Meranggen akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Mereka menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kegiatan serupa di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan tidak kembali menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik. Peristiwa ini menunjukkan satu hal penting. Di era digital, sebuah penampilan yang berlangsung hanya beberapa menit di atas panggung bisa berubah menjadi perdebatan nasional hanya dalam hitungan jam. Dan dari kasus di Demak ini, masyarakat kembali diingatkan bahwa batas antara kreativitas, hiburan, tren, dan nilai-nilai yang hidup di lingkungan sekitar akan selalu menjadi ruang diskusi yang menarik untuk diperbincangkan bersama. Lalu menurut kalian, apakah inovasi dalam marching band memang perlu mengikuti tren zaman, atau justru ada batas tertentu yang sebaiknya tetap dijaga? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.